kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Madalina Cardoso, NIM 19100-235. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai audit persediaan. Nah, di sini pengertian persediaan menurut PSAK nomor 14 pada tahun 2005, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha bisnis. Nah, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses pembelian jasa. Nah, di sini persediaan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Nah, itu yang pertama itu biasanya merupakan aset lancar karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dengan 1 tahun. Merupakan jumlah yang besar terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan posisi keuangan. Nah, dalam hal itu neraca dan perhitungan laba rugi. Karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aset lancar dan total aset, beban pokok penjualan, laba kotor dan laba bersih, taksiran pajak penghasilan, pembagian dividen dan laba rugi ditahan. Kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan periode berikutnya. Baik, di sini contoh dari perkiraan-perkiraan yang bisa digolongkan sebagai persediaan adalah bahan baku, barang dalam proses, suku cadang, bahan pembantu itu seperti oli, bensin, solar, barang dalam perjalanan yaitu barang yang sudah dikirim oleh supplier tetapi belum sampai di gudang perusahaan. Nah, barang konsinyasi yaitu consignment out, barang perusahaan yang dititip jual pada perusahaan lain. Nah, sedangkan consignment in barang perusahaan lain yang dititip jual di perusahaan. Nah, tidak boleh dilaporkan atau dicatat sebagai persediaan perusahaan. Nah, di sini menurut SAK etap, entitas harus menentukan biaya persediaan dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama, keluar pertama. Dalam hal ini MPKP atau rata-rata tertimbang. Nah, rumus biaya yang sama harus digunakan untuk seluruh persediaan dengan sifat dan pemakaian yang serupa. Nah, untuk persediaan dengan sifat atau pemakaian yang berbeda, penggunaan rumus biaya yang berbeda dapat dibenarkan. Nah, metode masuk terakhir keluar pertama itu MTKP tidak diperkenankan oleh SAK etap. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hakiki, NIM 18100-250. Selanjutnya materi tentang audit persediaan. Persediaan terdiri dari berbagai bentuk yang berbeda, tergantung pada sifat kegiatan usaha. Audit atas persediaan seringkali merupakan bagian audit yang rumit dan memakan banyak waktu, karena yang pertama, pada umumnya persediaan merupakan jenis perkiraan yang besar dalam neraca dan sering merupakan unsur terbesar dari keseluruhan modal kerja. Yang kedua, persediaan berada pada lokasi yang berbeda yang menyulitkan pengendalian secara fisik serta perhitungannya. Dan yang ketiga, keanekaragaman jenis persediaan menyebabkan berbagai kesulitan bagi auditor. Yang keempat, penilaian atas persediaan juga selalu menyulitkan karena adanya faktor keuangan dan kebutuhan untuk mengalokasikan biaya-biaya pabrik ke dalam persediaan. Dan yang kelima, adanya beberapa metode penilaian persediaan yang dapat digunakan, tapi setiap klien tertentu harus menggunakan satu metode secara konsisten dari tahun ke tahun. Sifat dasar audit atas siklus persediaan adalah eratnya hubungan siklus ini dengan siklus-siklus transaksi lain di dalam organisasi tersebut. Hubungannya dengan siklus perolehan dan pembayaran serta siklus penggajian dan personalia dilihat dari pendebitan ke dalam perkiraan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dalam bentuk T. Hubungannya dengan siklus penjualan dan penagihan dapat dilihat dari pengurangan barang jadi dan pembebanan ke harga pokok penjualan.
Adapun tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor mengenai pemeriksaan persediaan yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas persediaan tersebut. Internal control di sini merupakan suatu proses yang dirancang oleh sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah untuk mengetahui apakah persediaan yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan itu betul-betul dimiliki oleh perusahaan tersebut pada tanggal neraca yang telah ditentukan. Dalam hal ini, persediaan yang diberikan atau persediaan yang tercantum dalam perusahaan itu apakah betul-betul dimiliki oleh pemilik perusahaan. Maka tugas auditor di sini adalah memeriksanya. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dalam hal ini, auditor ditugaskan untuk memeriksa apakah penilaian atau metode ataupun teknik yang digunakan dalam perusahaan itu dalam menilai persediaan itu sesuai dengan SAK dari Indonesia. Yang keempat, untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan itu sesuai dengan sistem standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dalam hal ini, auditor juga berperan penting dan juga bertugas untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi atau sistem pencatatan yang digunakan dalam sebuah perusahaan itu dalam pencatatan persediaan, apakah sesuai dengan standar akuntansi atau tidak. Yang kelima, untuk mengetahui apakah terdapat barang-barang yang rusak ataupun yang ketinggalan model. Tugas auditor di sini adalah untuk memeriksa barang apa saja yang dicatat sebagai barang yang rusak dan juga pun dicatat sebagai barang yang ketinggalan model atau zaman. Yang keenam, untuk mengetahui pencatatan transaksi pada penjualan dan pembelian persediaan seluruhnya. Yang ketujuh, untuk mengetahui transaksi pembelian dan penjualan yang sudah terjadi. Dan pemeriksaan yang ke-8 yaitu tentang untuk memeriksa pencatatan yang menyangkut persediaan dan perhitungan fisik yang dilakukan secara akurat ataupun tidak. Tujuan pemeriksaan dilakukan oleh auditor dalam hal ini adalah untuk mengetahui apakah pencatatan ataupun pemeriksaan persediaan itu sudah dilakukan oleh perusahaan secara akurat ataupun tidak. Yang ke-9, untuk memeriksa apakah transaksi pembelian dan penjualan persediaan sudah dicatat dalam periode yang tepat. Dalam hal ini, tugas auditor adalah untuk memeriksa apakah persediaan itu sudah dicatat sesuai dengan jangka waktu atau periode yang telah ditentukan. Yang ke-10, untuk memeriksa saldo persediaan yang sudah diklarifikasikan dengan tepat, misalnya bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses ataupun barang jadi. Yang ke-11, untuk mengetahui jenis persediaan yang dijadikan sebagai jaminan kredit. Dalam hal ini, persediaan itu diperiksa oleh auditor untuk mengetahui jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk persediaan macam apa yang akan dijadikan sebagai jaminan kredit dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang berikut, yang ke-12, untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungjawaban yang cukup. Yang ke-13, untuk mengetahui apakah perjanjian pembelian ataupun penjualan persediaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. Dalam hal ini, auditor dilakukan penugasan untuk memeriksa apakah perjanjian pembelian ataupun penjualan dari persediaan ini mempunyai pengaruh ataupun menjadi latar belakang terhadap laporan keuangan. Apakah dengan adanya penjualan ataupun pembelian persediaan ini akan mempengaruhi posisi ataupun tingkat dari laporan keuangan tersebut. Yang ke-14 adalah untuk memeriksa penyajian persediaan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pada hal ini, auditor dilakukan penugasan untuk memeriksa apakah persediaan itu sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ataupun belum. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rosadil Limokosat, NIM 1800-243. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Yang pertama adalah pelajari dan evaluasi internal control atas sediaan. Ini dibagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama adalah dalam hal ini auditor biasanya menggunakan internal control questionnaires. Yang kedua adalah lakukan tes transaksi atas pembelian dengan menggunakan sebagai sampel. Untuk tes transaksi atas pemakaian sediaan atau bahan baku bisa digunakan material requisitions sebagai sampel. Untuk tes transaksi atas penjualan biasanya digunakan faktur penjualan sebagai sampel.
Yang kedua adalah tarik kesimpulan mengenai internal control atas sediaan. Jadi, jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan kesalahan, jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan kesalahan yang berarti, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas sediaan berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas sediaan bisa dipersempit. Yang berikutnya adalah prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Yang pertama adalah lakukan observasi atas perhitungan fisik atau stock of name yang dilakukan perusahaan atau klien. Yang kedua adalah meminta final inventory list dan lakukan prosedur pemeriksaan. Yang ketiga adalah kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Yang keempat adalah periksa unit price dan raw material, work in process, finished goods, and supplies. Yang kelima adalah lakukan rekonsiliasi jika stock of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Jadi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Serly Hekmawati Sarjono, NIM 18-100-234. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Yang poin ke-6, di sini periksa cukup tidaknya allowance untuk barang-barang yang bergerak lambat, rusak, dan ketinggalan mode. Cukup dalam arti untuk tidak terlalu besar itu dapat menyebabkan laba yang terlalu kecil, dan cukup untuk artian yang tidak terlalu kecil itu dapat menyebabkan laba yang terlalu besar. Jadi di sini auditor itu harus memeriksa bagaimana kebijakan dan cara perusahaan untuk menentukan allowance, apakah itu konsisten atau tidak dengan periode-periode sebelumnya. Poin yang ketujuh yaitu periksa kejadian sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini ini tuh bertujuan untuk mengetahui apakah ada penjualan fiktif yang dicatat untuk memperbesar jumlah penjualan dan kemudian nantinya di awal periode berikutnya itu akan di-reserve atau dibuat jurnal baliknya. Yang poin ke-8 yaitu periksa cut off penjualan dan cut off pembelian. Tujuannya di sini itu untuk meyakinkan jangan sampai ada pergeseran waktu dalam pencatatan penjualan dan pembelian. Contohnya itu seperti jangan sampai ada penjualan yang terjadi tahun 2015 tetapi dicatat pada penjualan tahun 2016. Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai ada pembelian yang terjadi tahun 2015 tetapi dicatatnya itu pada tahun 2016. Jadi di sini itu pencatatannya itu harus dicatat dengan tanggal dan nomor terakhir dari faktur pembelian dan juga penjualan, delivery order, dan receiving report. Di sini juga harus diperhatikan syarat pengiriman barang, apakah dia itu FOB, shipping point, atau destination point. Poin yang ke-9 yaitu periksa jawaban konfirmasi bank, loan agreement atau perjanjian kredit, notulen dan notulen rapat. Di sini tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan sebagai barang jaminan atas kredit yang diperoleh perusahaan dari pihak ketiga. Jika ada, tentunya itu akan disebutkan dalam jawaban konfirmasi bank, perjanjian kredit, dan notulen rapat. Dan jika ada persediaan yang dijaminkan, maka harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Poin yang ke-10 yaitu periksa apakah ada sales atau purchase commitment per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini, jika ada purchase atau sales commitment yang menimbulkan kerugian yang material bagi perusahaan dalam periode berikutnya, maka harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk itu, di sini auditor itu harus memeriksa kontrak penjualan dan pembelian yang realisasinya itu akan dilakukan di periode berikutnya, dan memeriksa apakah ada penurunan harga beli dan harga jual di pasaran di periode berikutnya. Kemudian, poin yang ke-11, jika ada barang dalam perjalanan maka harus melakukan prosedur audit yang diperlukan, yang mana di sini itu prosedur auditnya itu meliputi minta rincian barang dan dalam perjalanan per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, periksa perhitungan matematisnya, periksa apakah syarat pengiriman barangnya itu menggunakan
FOB shipping point atau FOB destination point, periksa subsequent clearance neraca, dan yang terakhir dalam hal ini itu auditor harus menanyakan kepada klien dan memeriksa bukti pendukung apakah sesudah tanggal laporan neraca barang dalam perjalanan tersebut itu sudah diterima atau belum. Kemudian poin yang ke-12 yaitu prosedur analisis atas persediaan, yang mana prosedur analitisnya ini dapat menyebabkan kemungkinan salah saji. Contohnya itu seperti perbandingan saldo akhir tahun yang diaudit dengan saldo akhir tahun sebelumnya. Jadi di sini itu akan mengakibatkan kemungkinan salah sajinya itu dalam penurunan atau kenaikan saldo akhir itu dari salah perhitungan di inventory compilation, atau contoh yang lainnya itu seperti perbandingan persentase laba kotor tahun ini dan juga tahun sebelumnya, yang mana kemungkinan salah sajinya itu berasal dari overstatement dan understatement persediaan dan juga COGS. Yang berikutnya, poin yang ke-13 di sini membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan dibuat usulan audit adjustment jika diperlukan. Di sini auditor itu harus menyimpulkan apakah berdasarkan prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan, persediaannya itu disajikan secara wajar atau tidak. Kemudian poin yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Di sini penyajiannya itu diperiksa apakah penyajian persediaannya itu di laporan keuangan itu sudah sesuai dengan ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sedangkan untuk pengungkapannya sendiri, menurut PSAK 14, laporan keuangan itu mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk dengan rumus biaya yang digunakan. Yang kedua, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Yang kelima, jumlah setiap penurunan yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan sesuai dengan paragraf 34. Kemudian jumlah dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan itu diakui sebagai beban dalam periode berjalan sesuai dengan paragraf 34. Kemudian yang berikutnya, keadaan atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan itu sesuai dengan paragraf 34. Dan yang terakhir, jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan itu sebagai jaminan liabilitas.